Selamat sore, perkenalkan nama saya Ria Kesitanggang dengan NIM 5203230014 kelas A Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan dari Critical Journal Report yang dimana mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Untuk bab 1 pendahuluan, rasionalisasi pentingnya CGR. Critical Junior Review atau CGR sangat penting buat kalangan pendidikan, terutama buat mahasiswa maupun mahasiswi, karena dengan review suatu jurnal, maka mahasiswa-mahasiswi ataupun si pengkritik dapat membandingkan dua jurnal dengan tema yang sama, dapat melihat mana jurnal yang perlu diperbaiki dan mana jurnal yang sudah baik untuk digunakan berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis jurnal tersebut. Setelah dapat mereview jurnal, maka diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat membuat suatu jurnal karena sudah mengetahui bagaimana kriteria jurnal yang baik dan benar untuk digunakan dan sudah mengerti bagaimana cara menulis atau langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk menulis. Tujuannya yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi Universitas Negeri Medan. Setelah dapat membandingkan, maka akan dapat membuat jurnal karena sudah dapat membandingkan mana jurnal yang baik dan mana jurnal yang perlu diperbaiki. B. Manfaat Critical Journal Review atau JJR. Manfaat penulisan kritikalnya yaitu yang pertama, dapat membandingkan dua jurnal atau lebih. Dua, dapat meningkatkan analisis kita terhadap suatu jurnal. Yang ketiga, supaya kita dapat mengetahui teknik-teknik penulisan CGR yang benar. Identitas jurnal. Jurnal yang pertama itu yang pertama judul jurnal perencanaan sistem penerapan jalan umum dan tanam di areal kampus USUD dengan menggunakan teknologi tenaga surya, menggunakan aplikasi di areal pendopo dan lapangan parkir. 2. Tahun terbit tahun 2013 bulan September. Nomor 3, pengarang artikel itu Doni TB Siombing dan Insinyur Surya Tarmizi Kasim MSI. Penerbit Singuda Ensikom volume 3. Yang jurnal kedua yaitu judul artikelnya itu perencanaan instalasi listrik pada blok pasar modern dan apartemen di gedung kawasan Pasar Terpadu Belimbing, Malang. Nomor 3, pengarang artikel Iksan Santoso, penerbit Singuda Estikom, email iksanku21@yahoo.co.id. Bab 2, pembahasan ringkasan isi jurnal pertama. Yang pertama itu pendahuluan. Penerangan umum dengan menggunakan tenaga surya merupakan sebuah alternatif yang murah dan hemat untuk digunakan sebagai sumber listrik penerangan karena menggunakan sumber energi gratis dan tak terbatas dari alam yaitu energi matahari. Yang kedua, solar coal. Penerangan jalan tenaga surya merupakan sebuah alternatif yang murah dan hemat untuk digunakan sebagai sumber listrik penerangan karena menggunakan sumber energi gratis dan tak terbatas dari alam yaitu energi matahari. Lampu jalan tenaga surya atau PJU tenaga surya menggunakan modul atau panel surya dengan lifetime hingga 25 tahun yang berfungsi menerima cahaya atau sinar matahari yang kemudian diubah menjadi listrik melalui proses fotovoltaik. Lampu ini secara otomatis dapat mulai menyala pada sore hari dan padam pada pagi hari dengan perawatan yang mudah dan efisien selama bertahun-tahun. Lampu jalan tenaga surya menggunakan lampu LED jenis high power yang sangat rendah, hemat energi dan tahan lama. Teknik dan perencanaan. Pada perencanaan dan pembuatan penerangan lampu jalan menggunakan lampu LED sebagai sumber lampu untuk kebutuhan beban penerangan jalan umum atau PJU mengacu pada blok diagram yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini saya membuat diagram gambar mengenai penerangan jalan umum. Yang pertama yaitu dari solar coil masuk ke baterai charger,
masuk ke ACCU, selanjutnya masuk ke controller, dari controller itu masuk ke sensor tegangan yang memang berhubungan juga dengan ACCU, terus dari controller masuk ke sumber PLN dan ke beban LED, baru di inverter. 4. Instalasi solar coil. Solar coil panel terdiri dari silikon. Silikon mengubah intensitas sinar matahari menjadi energi listrik. Saat intensitas cahaya berkurang atau berawan hujan mendung, energi listrik yang dihasilkan juga akan berkurang dengan menambah solar coil panel atau memperluas perancangan penambahan konversi tenaga surya. Sel silikon di dalam solar coil panel yang disinari matahari atau surya membuat foton bergerak menuju elektron dan menghasilkan arus dan tegangan listrik. Arus listrik yang dihasilkan adalah listrik yang arus searah atau DC sebesar 3,5 ampere. Besar tegangan yang dihasilkan adalah 0,4 sampai 0,5 volt. Jadi sebuah panel surya 12 volt terdiri dari kurang lebih 36 sel surya atau menghasilkan 17 volt tegangan maksimum. Listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat dilangsung digunakan atau disimpan lebih dahulu ke dalam baterai kering. Tergantung dari kebutuhan, didapatkan perhitungan beberapa jumlah coil, panel, dan baterai yang dibutuhkan. Yang kesimpulan, dari pengujian dan analisis perangkat yang telah dilakukan pada sistem kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar radiasi matahari yang mengenai sel surya, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan oleh sel surya tersebut. Yang kedua, penerangan jalan umum dengan menggunakan tenaga surya atau solar coil dapat mengurangi konsumsi akan tenaga listrik dari PLN. Jurnal kedua, yang pertama itu pendahuluan. Instalasi listrik merupakan salah satu yang sangat penting dalam membangun gedung bertingkat untuk melindungi keselamatan manusia dan hewan yang berada di daerah sekitar sehingga dapat aman dan dari sengatan listrik. Yang kedua, tinjauan pustaka, instalasi listrik. Menurut Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023 garing PRT garing 1978 Pasal 1 butir kelima tentang instalasi listrik menyatakan bahwa instalasi listrik adalah saluran listrik termasuk alat-alatnya yang terpasang di dalam dan atau di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik setelah atau di belakang pesawat pembatas atau meter milik perusahaan. Secara umum instalasi listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu instalasi penerangan listrik, yang kedua instalasi daya listrik. Jenis penerangan, identitas penerangan yang pertama, identitas penerangan atau iluminasi di suatu bidang adalah fluks cahaya yang jatuh pada satu dari bidang itu. C. Sistem pencahayaan buatan. Sistem pencahayaan buatan sering dipergunakan secara umum dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, sistem pencahayaan merata. Yang kedua, sistem pencahayaan terarah. Yang ketiga, sistem pencahayaan setempat. Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu studi literatur, yang dimana kajian penulis atas referensi-referensi yang ada baik berupa buku maupun karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penulisan laporan ini. Yang B, mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan antara lain gambar rancangan bangunan, letak bangunan, luas dan tinggi bangunan, dan fungsi suatu ruangan tersebut. Adapun kesimpulan dari analisis yang dilakukan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa total daya yang dibutuhkan untuk menyuplai blok pasar modern dan apartemen di gedung kawasan pasar terpadu sebesar 669.490 volt ampere yang dibagi menjadi 5 MEE. MEE kondotel sebesar
224.580 volt ampere. MEE apartemen 156.117 volt ampere. ME1 sebesar 126.000 volt ampere. ME2 sebesar 124.560 volt ampere, dan untuk motor sebesar 37.333 volt ampere. Dengan drop tegangan di beban terjauh dari MEDP yaitu sebesar 7,41 volt atau sebesar 3,37%. Bab 2 hasil pembahasan. Jurnal pertama. Kesimpulan yang didapat diambil dari ulasan jurnal pertama yaitu dengan perencanaan yang dibuat oleh penulis pada jurnal tersebut sangat membantu sekali untuk masyarakat kampus sebagai penggunaan jalan umum, apalagi ketika malam hari tentu lampu jalan sangat diperlukan untuk penerangan jalan. Yang kedua, teknologi yang digunakan untuk perencanaan lampu jalan tersebut yaitu menggunakan teknologi solar cell yang dimana teknologi lebih efisien dan tahan lama dalam pemakaiannya, dan juga ini sangat mendukung sekali untuk kemajuan masa depan. Yang kedua, untuk jurnal yang kedua yaitu kesimpulannya. Yang pertama, jurnal ini melakukan penelitian tentang perencanaan instalasi listrik pada blok pasar modern dan salah satu apartemen di Kota Malang. Yang kedua, dalam bagian analisis dan perancangannya, jurnal ini begitu detail menjelaskan tentang konstruksi bangunan hingga menghitung daya hingga dapat disimpulkan total daya yang dibutuhkan sangat besar. Penutup, bab 3 untuk penutup. Yang pertama, kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian kedua jurnal tersebut, maka saya dapat menyimpulkan yang pertama, penerangan jalan umum dengan menggunakan tenaga surya atau solar cell dapat mengurangi konsumsi akan tenaga listrik dari PLN. Setiap hari dalam 12 jam, daya yang dikeluarkan PLN untuk penerangan umum adalah sebesar 76,66%, sedangkan dengan menggunakan baterai ACCU 12A adalah sebesar 23,3%. Dua, pendistribusian energi listrik harus diperhitungkan sebagai mungkin agar energi listrik dapat terpenuhi dengan baik. Saran, penjelasan dari kedua jurnal tersebut bisa dimengerti dan juga kedua jurnal tersebut sama-sama menjelaskan tentang konsep instalasi penerangan listrik, yang dimana ini bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas yang terkait dengan instalasi penerangan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.